Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang pertama dengan judul perikop segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saya akan bacakan bagi kita semua sekali lagi ayatnya yang ke-10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini adalah tak ada yang baru. Nah, kita sering mendengar Bapak Ibu Saudara, sejarah itu berulang-ulang. Sejarah itu berulang, atau apa yang lama sudah terjadi bisa menjadi baru lagi. Terutama Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat bagaimana lifestyle seseorang, bagaimana cara ia hidup, bagaimana tren-tren, terutama tren-tren berpakaian. Seringkali kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam tren, misalnya berpakaian, tren yang sudah lama mendadak muncul lagi, mendadak ngetren lagi. Atau mungkin soal kendaraan Bapak Ibu Saudara. Kita sempat melihat motor-motor yang modelnya seperti motor-motor modern. Tetapi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di jalan, ada motor-motor yang kembali lagi modelnya menjadi model lama. Kalau kita melihat ada motor Vespa, kemudian ada motor-motor klasik Bapak Ibu Saudara yang mulai kembali muncul, mulai kembali ngetren lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di dalam surat Pengkhotbah ini, pengkhotbah dalam kebijaksanaannya menyatakan kebenaran serupa ribuan tahun lalu, bahwa memang tidak ada yang benar-benar baru di dalam dunia ini. Terbukti Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-9, ia mengatakan ayat ke-9, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada awalnya pernyataan ini mungkin terdengar pesimis bagi setiap kita. Mungkin bagi setiap kita kata, apa sih? Mungkin apa iya begitu? Bahkan mungkin ketika kita mendengarnya kok bisa gitu, kok bisa berkata demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan lebih dalam, kita akan menemukan makna dan penghiburan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang terus berubah-ubah, di dalam dunia yang terus-menerus berkembang, kita seringkali tergoda untuk mengejar hal-hal yang baru. Kita seringkali tergoda untuk mengejar tren yang terbaru. Kita mengejar teknologi, atau mungkin kita mengejar pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita berpikir bahwa kebahagiaan dan kepuasan terletak pada sesuatu yang baru. Kita menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, di sini hari ini
pengkhotbah mengingatkan kepada setiap kita bahwa pencarian tanpa henti akan hal-hal yang kita anggap baru, sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang baru, itu seringkali menjadi sia-sia pada akhirnya. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara, pesan pengkhotbah bukanlah ajakan untuk kita menjadi apatis atau ajakan untuk kepada setiap kita, ya udah kita nggak usah berusaha. Tidak demikian, tetapi di sini surat pengkhotbah di sini mengingatkan kita sebaliknya bahwa ini adalah undangan untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hal-hal sederhana dan yang bersifat abadi dan yang bersifat kekekalan. Sehingga setiap kita, Bapak Ibu Saudara, diajak untuk menghargai kembali apa yang sudah ada, baik itu keluarga, itu teman-teman kita, dan kemudian alam yang diciptakan oleh Allah. Dan terutama Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta setiap kita dan segala dunia dan segala isinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang begitu seringkali terobsesi dengan yang hal-hal yang tanda kutip, hal-hal yang baru, setiap kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil supaya kita bisa menemukan sukacita di dalam hal-hal yang mungkin tampak biasa saja bagi kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengasihi, setiap hari adalah kesempatan baru untuk melayani, dan setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin rutinitas yang kita lakukan seringkali terlihat sama. Seringkali mungkin kita merasa rutinitas ini kenapa terus berputar-putar seperti itu saja. Tetapi dari situ Bapak Ibu Saudara, kita dapat menemukan yang namanya keindahan dan makna baru di dalam setiap momen ketika kita mau melihatnya melalui lensa kasih Kristus bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan membukakan mata kita untuk melihat bagaimana keajaiban di dalam keseharian, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita dapat menemukan bagaimana ada sukacita dan kepuasan di dalam kesetiaan Tuhan bagi setiap kita yang tidak pernah berubah. Walau dunia ini sering kali berubah-ubah, dunia terus berubah di dalam setiap zaman. Kiranya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, seperti yang telah disampaikan firman Tuhan, kita dapat menemukan kebijaksanaan di dalam menerima bahwa tak ada yang baru. Memang jelas tidak ada yang baru. Sehingga hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita dapat hidup penuh pengharapan dan sukacita di dalam Kristus yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Dan Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Bapa bahwa firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kami menjalankan kehidupan kami, biarlah setiap kami harus melihat segala sesuatunya itu dari lensa Kristus. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini, kami tidak menjadi orang-orang yang apatis, tidak peduli dengan apa yang terjadi ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menolong setiap kami, memampukan setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.